Investasi zaman sekarang sudah jauh berbeda dengan dahulu. Kini banyak anak muda dengan modal minim sekalipun bisa meraup penghasilan besar dengan berinvestasi di NFT. Lalu apa sih NFT itu? Non-fungible token atau NFT adalah aset digital sebagai bukti kepemilikan barang yang dapat dibeli dengan mata uang kripto. NFT biasanya digunakan oleh seniman untuk menjual karya seni atau konten digitalnya. Sekjen Komite Ekraf Jakarta Nofrizal Pratama mengungkapkan, kini banyak anak muda yang sudah punya NFT. Terlebih banyak anak muda sekarang yang sudah main game online. Nofrizal menjelaskan, orang-orang yang bermain game online tidak hanya sekedar bermain saja, namun mereka turut mengumpulkan uang di game tersebut. Nah, siapa saja sih orang-orang yang sukses bermain NFT? Like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Jalan Tikus. Aktifkan tombol loncengnya ya, gengs. Eric Yang menempuh sekolah bisnis dan lulus di tahun 2009 membuat Eric Yang terjun lebih dalam soal ekonomi. Apalagi Eric pernah menjadi bagian dari Bank of America Merrill Lynch. Ia memang menganggap bahwa masa-masa itu adalah sebuah penyiksaan. Namun pengalamannya itu justru bisa membantunya untuk lebih memahami landscape pembayaran, bagaimana uang itu berputar, dan bagaimana infrastruktur finansial bekerja. Eric yang pertama kali terjun dalam dunia kripto saat dirinya membeli Bitcoin di tahun 2015. Kemudian ia mulai mengumpulkan nilai beberapa ratus ribu dolar di posisi terendah bear market pada tahun 2018. Ia terus melanjutkan pembelian Bitcoin. Baginya, Bitcoin merupakan finished product dan teknologi untuk menabung. Bahkan, Eric sampai membuang sebagian besar harta istri dan kekayaan bersihnya ke dalam Bitcoin ini loh. Namun, ia menemukan peluang baru dari NFT. Pria yang tinggal di Bay Area ini mengetahui NFT ketika ia melihat animasi Picasso Bull yang dibuat oleh digital artist bernama Trevor Jones. Setelah kenal lebih dalam dengan NFT, Eric mengatakan kalau berinvestasi di digital art dengan NFT masih masuk akal secara intuitif. Dikutip Bloomberg, Eric menilai ketika berinvestasi kripto, kamu perlu memikirkan tentang tata kelola, siapa pendirinya, dan ada resiko yang lebih tinggi. Diketahui, Eric Yang telah menginvestasikan lebih dari 1 juta US dollar pada 350 atau lebih NFT loh. Ia pun telah menjual 3 karya yang dianggap terkenal. 2 karya tersebut diantaranya dibuat oleh Mad Dog Jones. Eric membayarnya 700 ribu US dollar untuk keduanya dan menjualnya seharga 240 ribu US dollar. Memang sih, menurut Eric, kalau kamu punya 100 Ethereum untuk dibelanjakan pada karya seni, dan di saat bersamaan nilai Ethereum meroket, barang berharga dalam dolar dapat dengan cepat menjadi barang yang dinego loh. Buktinya, Eric pernah memenangkan sebuah karya seni senilai 1,4 juta US dollar dari hasil menawar dalam penjualan yang diselenggarakan oleh South Bay di Nifty Gateway. Daniel Maegard. Di akhir 2018, Daniel Maegard menemukan NFT yang terhubung ke penjualan tanah di game berbasis blockchain Axie Infinity. Pria kelahiran New Zealand tersebut pun kemudian langsung jatuh cinta dengan komunitas tersebut. Daniel pun mulai mengoleksi NFT. Di satu sisi, ia juga menjualnya hampir sesering ia membelinya, yang mana ia juga mengalokasi porsi portofolio kriptonya menjadi beberapa bagian. Pada Mei 2020, ia menghabiskan setara dengan 20.000 US dollar untuk sebuah karya dengan kode pang tanda pagar 6487 yang menggambarkan wajah pixelated pada latar belakang biru abu-abu dari seri NFT yang dikenal sebagai CryptoPunks. Teman-temannya sempat mencemooh Daniel saat membeli karya tersebut, namun pada Februari 2021, ia justru berhasil menjualnya seharga 550 Ether atau senilai sekitar 1 juta US dollar pada saat itu. Colborne Bell dan Pablo Rodriguez Fraile. Hingga pada 2017, saat masih bekerja di industri keuangan tradisional, dia membeli Ethereum pertamanya. Berlanjut pada 2020, Colborne mulai membeli seni digital NFT dan bekerja dengan Pablo Rodriguez Fraile untuk membangun koleksi bersama. Colborne mengaku sangat agresif mulai mengoleksi NFT. Ia pun memperkirakan sudah menghabiskan sekitar 400 ribu US dollar untuk hampir 2000 NFT.
Baginya, koleksi NFT yang ia punya adalah sebuah museum. Colborne dan Pablo memutuskan untuk mendirikan museum seni kripto di dunia realitas virtual Somnium Space sebelum kemitraan mereka berakhir. Salah satu NFT favoritnya adalah karya One True Path oleh seniman yang dikenal sebagai Rhyolite. Adapun Colborne juga membuat karya seni sendiri loh. Banyak orang mengaitkan NFT dengan investasi dan menjadikannya sebagai ajang mencari untung. Pola pikir seperti itu memang tidak salah, tapi bagaimana seandainya jika kita juga bisa berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial melalui NFT? Maka itulah deretan orang yang sebenarnya sukses bermain NFT dengan metode apapun. Nah, kamu kapan nih mau mulai? Udah ada Axie Infinity Scholarship loh.